Kita semua kayaknya tahu ya cerita soal revolusi Amerika. Pahlawan pemberani melawan kerajaan jahat demi kemerdekaan. Tapi gimana kalau saya bilang cerita aslinya itu jauh lebih rumit dan jujur aja lebih menarik? Ini adalah kisah tentang para revolusioner yang sebetulnya ragu-ragu. Nah, ini dia pertanyaan intinya, yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat sejarah Amerika selamanya. Gimana kalau tokoh-tokoh sekelas George Washington atau Thomas Jefferson pada awalnya sama sekali nggak kepikiran buat merdeka dari Inggris? Aneh kan kedengarannya? Yep, Anda nggak salah dengar. Perjuangan mereka itu nggak dimulai buat bikin negara baru. Sama sekali bukan. Ini tuh murni soal hak. Mereka merasa, hey, kami ini orang Inggris. Dan mereka cuma pengen diperlakukan seadil saudara-saudara mereka yang tinggal di London. Sesimpel itu. Oke, jadi kalau bukan kemerdekaan yang mereka mau, terus apa dong yang sebetulnya jadi pemicu salah satu konflik paling penting dalam sejarah dunia ini? Yuk kita bedah akar masalahnya. Semuanya itu berakar dari slogan yang satu ini, yang keren banget. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Ini bukan cuma soal ngeluhin duit ya, ini soal prinsip. Logika mereka gini, gimana bisa parlemen di London, di mana kita nggak punya satupun wakil, seenaknya ngambil uang dari kantong kita? Buat mereka, ini tuh pelanggaran hak paling dasar sebagai warga negara Inggris. Dan parlemen Inggris tuh kayaknya nggak mau berhenti. Mereka baru aja selesai perang mahal lawan Perancis, butuh duit, dan ngelihat koloni-koloni di Amerika ini kayak celengan raksasa. Satu persatu pajak baru terus datang. Coba bayangin deh, tiba-tiba gula buat teh Anda, materai buat koran yang Anda baca, bahkan cat buat rumah Anda, semuanya kena pajak dari pemerintah yang jaraknya ribuan mil. Setiap pajak baru ini rasanya kayak tamparan. Oke, jadi kemarahan udah mulai nyebar di mana-mana. Tapi ada masalah besar. Mereka ini terpisah-pisah. Petani di Virginia nggak tahu apa yang lagi dipikirin sama pedagang di Boston. Jadi gimana caranya protes-protes yang tadinya sendiri-sendiri ini bisa jadi satu gerakan yang solid? Jawabannya ada di sebuah inovasi yang super jenius, Committees of Correspondence. Anggap aja ini tuh sosial medianya abad ke-18. Lewat jaringan surat menyurat ini, para pemimpin di berbagai koloni bisa saling ngabarin, nyusun strategi bareng, dan intinya nyebarin api perlawanan. Nah, disinilah protes-protes lokal mulai nyambung dan jadi satu suara yang kompak. Dan begitu mereka makin terhubung, omongan mereka jadi makin panas. Tokoh kayak Patrick Henry mulai ngomongin hal-hal yang tadinya nggak kepikiran. Teriakan yang legendaris, beri aku kebebasan atau beri aku kematian, itu bukan lagi sekedar protes biasa. Ini udah kayak deklarasi kalau kesabaran mereka tuh udah habis. Dan kata-kata kayak gini nyebar cepet banget lewat jaringan surat tadi, membakar semangat di seluruh koloni. Walaupun semangat perlawanan udah gede banget, ide buat benar-benar cerai dari Inggris itu buat banyak orang masih terdengar gila. Mereka kan masih ngerasa sebagai orang Inggris. Jadi apa turning point-nya? Momen apa yang akhirnya dorong mereka buat mikir, oke, kita pisah aja? Ada dua peristiwa besar yang mengubah semua perhitungan. Pertama, April 1775, pertempuran pecah. Darah udah tumpah. Raja George III langsung nyatakan koloni sebagai pemberontak. Ini bikin dilema besar. Mereka sekarang resmi perang melawan negara mereka sendiri, tapi mereka bahkan belum tahu apa tujuan akhir perang ini. Aneh kan? Nah, di tengah kebingungan itu, muncullah sebuah pamflet tipis berjudul Common Sense. Penulisnya, Thomas Paine, nggak pakai argumen hukum yang ribet. Logikanya simpel dan nusuk banget. Coba deh lihat peta. Masuk akal nggak sih sebuah pulau kecil ngatur-ngatur sebuah benua raksasa? Pamflet ini langsung jadi thread viral pertama di Amerika, dibaca di mana-mana, dan berhasil meyakinkan orang biasa kalau satu-satunya jalan yang logis, ya, kemerdekaan penuh. Dengan rakyat yang sekarang udah banyak yang teriak minta merdeka, tekanan pun pindah ke pundak para pemimpin mereka di Philadelphia. Disinilah, di dalam ruangan Kongres Kontinental Kedua, keputusan paling krusial dalam sejarah Amerika bakal diambil. Coba bayangin deh suasananya. Musim panas, panas banget, dan di dalam ruangan itu para delegasi pecah jadi dua kubu. Di satu sisi ada faksi radikal, dipimpin sama John Adams, yang meledak-ledak bilang, kita harus voting sekarang juga. Tapi di sisi lain, ada faksi moderat pimpinan John Dickinson yang ingetin, ini gila, kita mau nantang militer terkuat di dunia, ini namanya bunuh diri. Dan disinilah letak keajaiban revolusi ini. Ini bukan kerjaan satu orang, tapi sebuah tim impian yang formasinya pas banget. Ada Thomas Jefferson, si pena, yang nulis kata-kata abadi di Deklarasi Kemerdekaan. Terus ada John Adams, si suara, yang nggak ada capeknya berdebat di Kongres. Tentu aja ada George Washington, si pedang, yang mimpin pasukan di medan perang. Dan jangan lupa Benjamin Franklin, si orang bijak, diplomat super cerdik yang berhasil ngerayu Prancis buat bantu mereka. Tanpa kombinasi ini, ceritanya bisa beda banget. Akhirnya, setelah perdebatan yang alot banget,
Kubu radikal menang. Mereka memutuskan untuk merdeka. Tapi keputusan ini bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah awal dari pertaruhan terbesar dalam hidup mereka, dengan dampak yang getarannya terasa ke seluruh penjuru dunia. Kita harus benar-benar paham soal ini. Nandatanganin deklarasi kemerdekaan itu bukan cuma aksi simbolis. Di mata hukum Inggris, itu adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Dan hukumannya ngeri banget. Digantung, diturunin pas masih hidup, terus tubuhnya dimutilasi di depan umum. Setiap orang yang naruh tanda tangan di dokumen itu, pada dasarnya lagi nandatanganin surat kematiannya sendiri kalau sampai revolusi ini gagal. Dan Benjamin Franklin, dengan humor gelapnya yang khas, ngerangkum situasi hidup mati ini dengan sempurna. Katanya, kita semua harus bersatu atau kita pasti akan digantung sendirian. Ini bukan bercanda, ini pengingat yang sangat nyata bahwa satu-satunya cara mereka bisa selamat adalah dengan tetap bersatu, apapun yang terjadi. Dan ternyata, persatuan mereka membuahkan hasil. Coba lihat perubahannya. Ini bukan cuma perbaikan kecil, ini transformasi total. Kedaulatan pindah dari tangan satu raja ke tangan rakyat. Hukum nggak lagi dibikin di London, tapi berdasarkan konstitusi mereka sendiri. Dan ekonomi yang tadinya cuma buat memperkaya Inggris, sekarang jadi bebas. Mereka benar-benar menciptakan ulang sebuah masyarakat dari nol. Dan dampaknya mengguncang dunia. Revolusi Amerika ini jadi kayak percikan api yang nyulut revolusi Prancis dan semua gerakan kemerdekaan di Amerika Latin. Bahkan yang lebih dekat sama kita, ide bahwa sebuah bangsa itu berhak nentuin nasibnya sendiri jadi inspirasi besar buat para pendiri bangsa Indonesia waktu berjuang melawan kolonialisme. Konsep republik dengan presiden dan kongres yang mereka buat jadi cetak biru buat banyak negara demokrasi modern termasuk negara kita. Jadi, kita kembali ke titik awal. Kisah revolusi Amerika ini jadi pelajaran yang luar biasa tentang gimana sebuah ide bisa berevolusi. Dimulai dari profes simpel minta hak, kepaksa masuk perang, dan akhirnya malah melahirkan sebuah ide radikal yang mengubah dunia. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Gimana caranya sebuah ide yang tadinya ditolak mentah-mentah dan dianggap mustahil bisa tumbuh, diperjuangkan, dan pada akhirnya mengubah total arah sejarah manusia.